Oras, salam reformanda Masiha Holongan. Selamat pagi untuk kita semua. Renungan pagi ini, Sabtu 25 September 2021, terambil dari Roma 12 ayat 15. Roma 12 ayat 15 berbunyi demikian, "Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis." Tema kita hari ini adalah bersukacita dengan sesama. Saudara terkasih, hidup manusia selalu dipenuhi suka dan duka yang saling berganti. Suka dan duka itu membuat suasana hati kita selalu berada di antara dua keadaan, menangis dan tertawa. Menangis menandakan hati yang pedih, pilu, merana, atau terharu karena penderitaan atau duka yang dialami. Sedangkan tertawa menandakan hati yang gembira, sukacita, atau hidup terlepas dari tekanan hidup. Dua keadaan hati ini tidak akan pernah tanggal dari keberadaan manusia. Kita mengalaminya saling berganti. Hari ini mungkin menangis, besok tertawa. Demikianlah berganti. Saudara terkasih, Rasul Paulus berkata, kita harus menangis dengan yang menangis dan bersukacita dengan yang bersukacita. Orang yang berduka biasanya memerlukan simpati atau bahkan empati serta perhatian dari sesama. Perhatian dari sesama bisa meringankan kegundahan hati orang yang berduka, dan orang biasanya mudah bersimpati dengan orang yang berduka. Jauh lebih mudah dilakukan menangis dengan orang yang menangis. Ketika seseorang mengalami masa sulit, mudah bagi kita untuk bersimpati. Tetapi, jauh lebih sulit untuk bersukacita ketika seseorang berhasil. Kita sering tidak mendakapi kesuksesan orang lain dengan baik. Bahkan, kita terkadang merasa diancam oleh keberhasilan orang lain, sehingga mungkin saja kita membencinya. Itu dikarenakan dalam pikiran, kita berpikir dunia adalah kue raksasa yang dibagi menjadi beberapa bagian. Kita berpikir jika potongan seseorang menjadi sedikit lebih besar dari kita, itu berarti potongan saya akan lebih kecil. Keberhasilan orang lain mengakibatkan kue yang menjadi bagian kita semakin kecil. Pemikiran seperti itu salah, karena Tuhan punya semua kue yang mengisi dunia. Dia tidak kehabisan berkat untuk dibagikan. Dia tidak kehabisan kasih karunia. Ada lebih dari cukup berkat untuk dibagikan bagi semua orang. Dan hanya karena Tuhan memberkati orang lain, tidak berarti tidak ada cukup berkat untuk kita juga. Dia ingin memberkati kita, tetapi mungkin dengan cara yang berbeda dengan cara yang Tuhan lakukan kepada orang lain. Saudara yang terkasih, jika kita dipenuhi kecemburuan, maka itu menjauhkan kita dari sukacita orang lain. Akibatnya, kita tidak menikmati banyak hal yang terjadi di dunia. Kecemburuan akan membuat kita menjadi orang yang cukup menyedihkan. Tetapi, jika kita memilih untuk bersukacita dalam kebaikan Tuhan kepada orang lain, maka kita dapat bersukacita sepanjang waktu karena sesuatu yang baik selalu terjadi pada seseorang. Pertanyaan untuk direnungkan, apakah saya merasa cemburu dengan sukacita yang dialami sesama? Bagaimana saya dimampukan untuk melakukan firman Tuhan hari ini? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Tolong kami untuk menyadari bahwa berkat dan karunia-Mu tidak akan habis. Tolong sadarkan kami untuk tetap mengingat bahwa Engkau memberkati setiap orang dengan cara yang berbeda-beda, sehingga kami terhindar dari kecemburuan. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya beserta dengan kita sekalian. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat
tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.